Sekali lagi kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bertumbuh melalui pencobaan yang kita alami. Jadi melalui pencobaan yang kita alami. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab atau surat Yakobus. Kita akan membaca pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan nanti disambung dengan ayat yang ke-12. Ya, Yakobus pasal yang pertama, ayat 2, ayat 3, dan disambung ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, Bapak Ibu boleh melihat Alkitab masing-masing, bisa ditandai atau bagaimana, dan nanti bisa dilanjutkan membaca secara lengkap pasal ini. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, memang kalau kita membaca ayat-ayat ini, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kita dituntut atau kita diharapkan boleh melalui pencobaan dengan baik. Ada ungkapan di situ kebahagiaan. Ayat 12 dikatakan berbahagialah. Ya, kalau kita menghadapi pencobaan. Saudara, ketika berbicara pencobaan, banyak orang sering memperdebatkan. Ini pencobaan atau ujian sih? Banyak orang selalu berpikir gitu. Dan saya beberapa kali mendapat pertanyaan yang sama. Pak, ini pencobaan atau ujian sih? Apa sih bedanya pencobaan dan ujian? Saya tidak tahu kenapa kita sering kali begitu memusingkan definisi dan perdebatan-perdebatan itu. Karena sesederhana apapun sebenarnya pengertiannya, baik ujian maupun pencobaan sebenarnya sama-sama harus kita menangkan. Betul kan? Kalau saya dapat ujian kan harus dapat bagus dong. Berarti saya harus bisa lalui. Kalau ini pencobaan berarti saya harus lalui dong. Supaya saya bisa menang. Jadi sama-sama. Jadi hari ini saya tidak sedang memperdebatkan definisi itu. Saya tidak membahas itu pencobaan atau ujian. Apapun yang menantang Anda, memberikan kepada Anda pilihan untuk benar atau salah. Itu pencobaan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pencobaan, saudaraku, ini sebenarnya pemahaman umum ya. Bahwa saudara sebenarnya pencobaan itu merupakan senjata iblis untuk menghancurkan saya dan saudara. Macam-macam itu bisa bentuknya, tergantung siapa kita. Karena setiap kita dicoba itu ya sesuai kelemahan kita. Ya kan? Kalau orang yang gak tertarik dengan sesuatu dikasih itu ya gak tertarik. Tapi pencobaan itu pas sesuai dengan apa yang kita senang. Namanya pencobaan, digoda. Saudara. Nah, tapi justru alat yang dipakai iblis itu Tuhan Allah pakai untuk mengembangkan saya dan saudara. Berarti bisa terjadi sama-sama satu peristiwa toh. Iblis pakai untuk menghancurkan kita, tapi di sisi lain Allah pakai untuk mengembangkan kita. Dan hari ini kita berbicara bagaimana saya dan saudara bertumbuh melalui saudaraku pencobaan ini. Saudara, saya ingin mengajak kita bahwa dalam proses pertumbuhan kedewasaan rohani kita, maka pencobaan harusnya menjadi batu loncatan kita. Bukan sebaliknya, batu sandungan. Menjadi
batu yang Anda dan saudara bisa injak untuk saudara bisa lompat ke hal yang lebih baik. Menjadi batu yang saudara injak untuk saudara bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Maka saya ingin mengajak saudara semuanya belajar bersama-sama bagaimana pencobaan-pencobaan yang saya dan saudara sedang hadapi dan mungkin akan saya dan saudara hadapi. Pakailah itu sebagai batu lompatanmu untuk mengalami pertumbuhan yang semakin lebih bagus lagi. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua hal. Dalam hal apa saja saya dan saudara bertumbuh ketika saya dan saudara melalui pencobaan. Dalam hal apa saja. Saudara, yang pertama saya ingin mengajak kita melihat bahwa ternyata pencobaan itu bisa membawa saya mengalami pertumbuhan dalam hal karakter. Jadi saudara, karakter saya dan saudara itu makin bertumbuh ketika saya dan saudara menghadapi pencobaan. Ya kan? Tadi dalam Yakobus dikatakan begini kan? Di dalam ayat yang kedua tadi. Saudara-saudara, apabila anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3 dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada hasil. Ayat 12 juga sama dikatakan. Ya, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Tahan uji. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang pencobaan kita itu akan membentuk karakter kita. Saudara, ketika kita bertumbuh, saya pernah sampaikan kepada kita, siapa sih patokan kita bertumbuh? Minggu pertama saya sampaikan bahwa saya dan saudara harus bertumbuh seperti Yesus. Role modelnya satu, Tuhan Yesus, bukan yang lain. Berarti dalam karakter juga saya dan saudara harus semakin bertumbuh menuju menyerupai karakter Kristus. Mungkin ada yang bertanya, Pak, karakter Kristus itu seperti apa sih? Saudara, sebetulnya di dalam ayat Alkitab yang mendeskripsikan paling singkat tentang karakter adalah dalam Galatia ini. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23b, 23a. Apa dikatakan di sana? Dikatakan di sana bahwa karakter itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ya, penguasaan diri. Sudah, saya percaya ini apalagi anak-anak sekolah minggu sudah hafal ya. Guru-guru sekolah minggu apalagi. Kasih sukacita, wah nyanyi pun sambil goyang-goyang ya. Pertanyaan saya, apakah ini sudah menjadi karakter kita? Bagaimana saya dan saudara bisa mengerti bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan dan lain sebagainya itu sudah menjadi karaktermu? Salah satu caranya sekali lagi, Anda dan saya dites. Dites apa? Dites Anda dan saya untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Oleh siapa yang ngetes? Bisa orang, bisa keadaan, situasi di sekeliling Anda.
Makanya saudaraku, kita tidak bisa berkata ibarat atlet ya. Jadi atlet ya, saya ini pokoknya jago tinju. Udah berapa kali tanding? Belum pernah sih latihan uang. Dari mana kita bisa tahu Anda juara? Saya kalau nyepak itu pokoknya nendang bola itu pasti pas, gol. Pokoknya saya pemain bola yang hebat. Sudah berapa kali kamu ikut tim kesebelasan dan menang? Ya itulah yang saya belum dapatkan kesempatan. Jangan ngomong lah. Saudara nggak pernah bisa teruji, saudara nggak pernah kelihatan bahwa itu kualitas saudara sebelum Anda diperhadapkan untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang Anda katakan. Saudara, maka di sini saya tuliskan begini. Saudara, Allah membiarkan kita mengalami berbagai keadaan di mana kita tergoda untuk mengungkapkan sifat atau karakter yang justru berlawanan. Saya mungkin memberikan gambaran yang sederhana saja ya, dari beberapa hal yang praktis sehari-hari. Ya, jadi umpamanya lah kita berbicara tentang bijak. Bagaimana saya dan saudara bisa dikatakan bijak? Adalah ketika saya dan saudara diperhadapkan oleh masalah yang memungkinkan Anda dan saya mengambil tindakan yang buruk. Saudara, makan ada pepatah mengatakan gini kan, katanya keledai itu nggak pernah jatuh kepada lubang yang sama. Katanya sih, saya juga belum pernah tanya sih keledai. Tapi itu pepatah. Karena katanya keledai itu binatang yang bodoh katanya. Ya, itu makanya ada jembatan keledai kan. Kan nggak ada bilang, ini jembatan kuda, nggak ada. Yang ada jembatan keledai. Jembatan keledai itu artinya sesuatu yang menghubungkan supaya kita mudah, ya. Jadi kalau dulu saya diajari oleh guru saya dari SMA ya, saya kan nggak begitu bisa juga musik-musik gitu kan. Tapi kunci-kunci saya hafal, minimal yang besar-besar. Jadi kalau untuk menghafal apa, satu kelas berapa, musik apa gitu-gitu ya, dikasih jembatan keledai. Ya, umpamanya crash umpamanya. Dikasih jembatan keledainya apa? Gudeg desa amat enak banyak vitamin C. Satu crash G. Ya, gudeg desa, dua crash D. Itu kan jembatan keledai namanya. Ya, tapi nggak usah malu lah ya untuk memakai jembatan keledai sekalipun kita bukan keledai. Ya, sama kalau saya menghafal sesuatu saya selalu pikirkan sesuatu yang itu tadi. Yang gampang. Nah, saya nggak mungkin bijak kalau saya tidak diperhadapkan pada situasi yang memungkinkan saya berbuat sesuatu yang buruk. Jadi kalau Anda mungkin sedang diperhadapkan dengan situasi yang Anda dituntut untuk melakukan sesuatu dan Anda melakukan yang buruk. Nah, tergantung. Anda terpancing atau Anda tetap bijak. Kadang-kadang kalau sudah kepepet kan jadinya bukan bijaksana kan? Bijak sini. Ya, bijak sini dan pijak sana. Kan banyak orang gitu. Ketika kita diperhadapkan satu masalah dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, itulah bijaksana. Bagaimana saya dan saudara dikatakan setia? Setia mulai dari apa? Setia yang paling gampang itu hubungan. Itu yang paling gampang setia. Ya. Ini mulai dari anak-anak muda lah. Ini pacaran nih. Ya. Pacaran, pendekatan. Pokoknya pacar saya itu setia. Dari mana kamu tahu? Iya, setiap hari kami bersama-sama. Kami pokoknya terus kemana-mana sama. Ya kalau itu mah bukan setia, kepepet aja. Ya orang kemana-mana sama. Ya kan? Di mana ngujinya setia? Ketika salah satu dari pasangan itu terpaksa harus pergi
Apakah keluar kota atau keluar negeri? Ceritanya LDR. Setia atau tidak? Ya kan? Oh, pacar saya ini setia sekali. Kenapa? Iya, nggak ada orang suka sama dia. Lah, nggak ada suka kan kepepet namanya setia. Iya. Saudara, setia itu ketika ada banyak godaan dia ditantang untuk tidak setia. Maka banyak orang berkata gini, ada pasangan rumah tangga, pasangan suami istri yang ketika susah bisa bersama-sama. Tapi ketika berhasil jadi ada pil dan will. Kemudian kita komentar gini, iya ya dulu waktu susah dia setia. Oh, saya mau katakan itu bukan setia. Itu kepepet karena nggak ada juga kesempatan untuk tidak setia. Setia itu dituntut ketika apa? Ada kesempatan, ada peluang, tapi dia tetap pilih. Enggak, saya setia. Ini menyangkut relasi. Ya, ini menyangkut relasi. Nah, setia juga menyangkut tentang apa? Setia itu biasanya sebenarnya dihubungkan dengan kemurnian, dengan ketulusan. Itu setia. Jadi orang setia itu bukan hanya karena dia aktif melakukan, bukan. Itu bukan itu saja setia. Murni juga setia. Ya, bukan murni yang di rumah ya, murni, tulus, bersih. Ya, kemarin P3MI baru membahas tentang Seven Giants itu. Salah satu giant itu kan orang punya agenda tersembunyi. Nah, orang yang punya agenda tersembunyi itu bukan setia, itu enggak tulus. Saudara, saya mau cerita satu perspektif setia. Dari perspektif saya. Tentang kemurnian dalam melayani. Karena kemarin pas ketepatan ada pelayanan ya. Saudara, saya mau katakan gini. Saudara, saya pernah atau sering saksikan ini biasanya ketika di depan hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini saya melalui khotbah nggak apa-apa ya. Tapi lihat ini sebagai kesaksian tentang kesetiaan. Bukan hal yang lain. Karena seringkali orang kalau pendeta kesaksian itu disalahartikan. Atau kalau orang lain kesaksian. Bapak Ibu nggak usah tafsir. Dengar saja kesaksian. Karena ini kesaksian. Nggak usah dibahas juga. Karena ini kesaksian yang saya miliki. Saudara, ketika saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, saya memegang teguh apa yang saya komit di hadapan Tuhan. Saya ingin menjadi hamba Tuhan yang benar. Ya, iyalah Pak, masa ingin jadi hamba Tuhan yang enggak benar ya? Benar sih, betul juga sih ya. Tapi kadang-kadang kita ini ada tantangan. Iya kan? Salah satu yang suka menantang apa? Ketika kehidupan kita tidak cukup toh. Kalau semua cukup mah itu enggak ada tantangan. Enggak ada cukup. Tapi tidak ada cukup, enggak cukup, bagaimana? Nah, jadi salah satu kesaksian saya itu gini. Dan iblis tuh datang tuh pas loh saudaraku. Ya, kalau iblis nggak datang nggak tepat waktu berarti bukan iblis, itu masih belajar jadi iblis. Kalau iblis tuh dia tahu kapan datang. Nah, jadi strateginya hebat. Jadi Bapak Ibu, saya mau cerita ini menyangkut tentang masalah uang yang saya mau ceritakan, masalah uang. Nah, kadang ini kesaksian ya sekali lagi. Jadi sekali waktu saya sering, kalau dulu saya putuskan itu pergi biasanya terima untuk khotbah di luar gereja yang saya layani. Itu dulu minggu-minggu terakhir dulu. Ya. Kalau di Jakpus nih saya buat sendiri, saya tentukan sendiri minggu kedua. Nah, jadi kalau mau undang minggu kedua ya. Selain minggu kedua saya nggak pergi. Ya, minggu kedua. Nah, apa yang menjadi masalah kalau undangan itu minggu terakhir? Iya kan? Nah, kalau Bapak Ibu biasanya tahu kan minggu terakhir. Minggu terakhir itu kan ada orang macam-macam ya. Ada yang 15 koma, 20 koma, ya 25 koma, ya kan?
Bukan 25 juta koma, enggak, 25 sudah koma. Tanggal 25 itu sudah pokoknya semua dibersihin, ya kan. Nah sekali waktu, saudara, waktu itu saya ingat betul peristiwanya sudah mau kontak. Nah mau kontak itu kan biasanya perlu biaya ya. Ya, perlu biaya. Ya tergantung kan kita main, kadang-kadang apa ya juga harus siapkan sendiri kan. Pas mau kontak saya diundang, saudaraku, khotbah. Minggu terakhir lah itu. Pas enggak ada apa-apa memang. Jadi pada waktu khotbah, saudaraku, nah ini sebenarnya normal ya. Oh nanti setelah khotbah dikasih PK, persembahan kasih. Bapak Ibu harus simak sampai selesai ya. Karena kalau enggak nanti Bapak Ibu tangkap itu, oh Sumardi khotbah cari PK, bukan ya. Jadi waktu di jalan, wah nanti selesai ini dapat PK gitu ya. Di dalam pikiran ya, wah saya asal ada itu pasti paling saya enggak suka. Saya bilang pergi pikiran pergi. Tapi itu pikiran sekalipun saya naik motor kena angin enggak hilang. Ya tetap pergi, ada aja. Sampai di gereja di tempat saya di undangan, saudaraku, saya doa, Tuhan, buanglah godaan ini. Karena saya tidak ingin menyampaikan firman karena uang. Oke. Sudah doa bersama kan, biar dikonsistori kan. Tapi pikiran itu selesai doa muncul lagi. Ya kan pas kan, enggak salah kok kamu. Kan ini tugasmu, besok kan mau kontak, bisalah untuk ongkos gitu ya kan. Kemudian, aduh Tuhan hilangkanlah ini. Saya sampai tengking-tengking loh saudaraku. Pikiran itu enggak pergi. Jadi sudah nyanyi sekian lagu, masih enggak hilang-hilang. Nyanyian sebelum khotbah itu masih enggak hilang juga. Jadi saya waktu nyanyian terakhir, Tuhan, saya tidak ingin menyampaikan firman ini karena uang. Jadi saya waktu itu bilang gini, Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan ini murni. Jadi saya tidak akan ambil uang itu. Saya baru maju khotbah, saudara. Jadi setelah khotbah kan, saya tenang kan. Wah setelah selesai khotbah, saudara, biasa kan selesai doa dikasih ya Pak ini terima kasih. Ya, tapi saya ingat pegang janji saya tadi. Karena saya tidak ingin khotbah karena uang. Jadi saya bilang, Pak terima kasih, saya terima ya. Tapi saya kembalikan sebagai ucapan syukur saya. Saudara, ini hal seperti ini sebetulnya saya sering hadapi dan saya sering lakukan yang sama. Oh orang lain katakan, Sumardi itu sudah miskin sombong. Orang gak ngerti pergumulan saya. Oh orang lain katakan, Sumardi itu sok-sokan. Dan itu pernah dan sering saya dengar. Tapi yang saya mau katakan kepada kita, ya, kita harus menang. Karena dari mana saya tahu saya setia, kita setia? Ketika kita kalah. Dan ini saya sering sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain soalnya. Makanya saya jarang bicara di depan jemaat. Tapi ketika saya mempersiapkan ini saya harus sampaikan. Karena kesetiaan itu harus Anda dan saya buktikan ketika ada godaan. Jadi menyangkut hubungan, menyangkut kita bersama dengan melayani Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana saya dan saudara diuji kejujurannya? Bagaimana saya dan saudara bisa dikatakan jujur? Kalau tidak ada peluang saudara untuk berbohong. Saudara, makanya jangan saudara Bapak Ibu ciptakan anak-anak Anda jadinya berbohong. Maksud saya gini, kalau anak-anak ditanya kan jawab jujur kan. Kamu tadi nyontek enggak? Nyontek mah. Langsung dia, kamu ini apaan? Besok Anda tanya lagi, nak tadi nyontek atau enggak? Dia jawab apa? Tidak. Karena sebenarnya kita yang menciptakan peluang untuk dia tidak jujur. Saudara dan saya, kapan saudara dan saya bisa dinilai jujur? Sekali itu saya ngobrol dengan tetangga, dia bilang gini, Pak Sumardi, sebetulnya kita ini samalah Pak Sumardi. Itu pejabat-pejabat itu korupsi, karena ada kesempatan Pak Sumardi. Mungkin saya kalau dikasih kesempatan itu juga korupsi. Saya kaget juga ya. Tapi satu sisi betul ya. Betul bukan arti benar untuk korupsi itu bukan. Kejujuran itu diuji ketika
Anda diperhadapkan untuk Anda berbohong. Kalau tidak ada ya nggak ada. Sudah. Jadi ketika kita berbicara tentang kejujuran, perlu ada yang mengujinya. Nah, bagaimana karakter kita yang rendah hati bisa kita alami? Saya dalam hal ini saya setuju dengan pandangan yang gini ya. Kalau ingin menguji integritas atau karakter orang, kasih dia jabatan katanya. Betul. Ya kalau kita nggak punya apa-apa, apapun nggak ada yang dibanggakan, jalannya nunduk, ya memang. Orang kagak ada apa-apa untuk Anda banggakan. Tapi bagaimana Anda punya segalanya, Anda memang bisa bangga. Apakah Anda tertantang, tergoda untuk sombong? Untuk tinggi hati? Berjalannya tegak? Saudara, kerendahan hati justru dilihat ketika Anda ditantang. Anda punya kesempatan banyak, Anda punya potensi besar, Anda punya segalanya yang sangat memungkinkan untuk Anda sombong. Tapi Anda memilih untuk rendah hati. Saudara, sudah seberapa lama kita menghadapi COVID ini? Hampir 1,5 tahun ya, sudah ya, hampir ya. Karena ini sudah bulan 7. Dulu mulai bulan Maret kalau saya nggak salah, kita mulai ibadah di rumah. Pertanyaan saya, apakah semangat Anda bulan Maret itu dengan hari ini sama? Apakah optimisme Anda bulan Maret yang dulu tahun 2020 dengan bulan 7 ini sama? Kalau Anda tetap sama, itulah Anda tekun di dalam Tuhan. Apakah kegigihan Anda terus menerus sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, Anda terus jalan? Maka salah satu di renungan harian kemarin dalam minggu ini, saya coba tuliskan. Pelayan atau sebenarnya orang yang benar, dia akan memegang komitmennya dari awal sampai habis. Sebetulnya ini bukan hanya berlaku untuk pelayanan, untuk apapun. Itulah yang namanya tekun. Anda nggak bisa berkata aku tekun, padahal nggak ada tantangan Anda yang membuat Anda, yang menggoda Anda untuk menyerah. Anda mungkin berkata, oh saya ini orang yang tekun. Anda gak pernah menghadapi masalah apa-apa. Maka Bapak Ibu dalam situasi krisis pandemi ini, baik dalam hal mungkin menjaga kesehatan, baik dalam hal mencari kehendak Tuhan, tetaplah tekun. Tetaplah tekun. Kerjakan. Lakukan sebaik-baiknya. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi saudara, Tuhan izinkan berbagai macam peristiwa yang menggoda, yang menantang Anda untuk melihat apakah karakter Anda bertumbuh. Maka saudara bersyukur ya, kalau ada satu tantangan, saudaraku, Tuhan ingin menempa yang mana? Maka saya mengajak kita selalu baik dalam pendalaman Alkitab, baik dalam sel group dan khotbah, saya ajak kita lihat spesifik. Kecil-kecil. Memang kalau tidak hati-hati selalu berpikirnya sama, enggak, kecil-kecil. Karena ada banyak aspek dalam hidup saya dan saudara yang harus dibentuk. Dan itu harus detail. Milikilah karakter Kristus. Iya kan? Saudara, buah roh kan dikatakan tadi yang terakhir itu dikatakan apa? Penguasaan diri. Nah, dari mana kita tahu kita menguasai diri? Apa sih yang paling tidak bisa kita tahan?
Ada orang yang nggak bisa tahan lapar. Dan ngetesnya gampang itu. Nggak usah kasih makan aja. Marah enggak? Ya, umpamanya gitu. Ada orang yang paling nggak tahan itu tentang apa? Ada orang paling nggak tahan tuh lihat lantai kotor umpamanya. Ada orang nggak tahan itu. Ketika lihat lantai kotor bagaimana? Ada orang yang nggak sabar tuh lihat orang telat. Ada orang nggak bisa mengendalikan diri itu masalah apa? Masalah uang. Ada orang nggak bisa mengendalikan masalah apa? Maaf, masalah apa istilah hubungan lawan jenis. Semua ada tantangannya. Ada orang nggak bisa mengendalikan diri itu apa? Ketika disinggung nggak bisa mengendalikan diri. Jadi semakin datang itu Anda semakin teruji. Sejauh mana saya dan saudara. Maka pencobaan itu akan mengembangkan karakter Anda. Saudara, ingat satu kebenaran ini. Setiap kali Anda mengalahkan pencobaan, maka Anda dan saya menjadi lebih serupa dengan Kristus. Ketika Tuhan Yesus di padang gurun dicobai kan, menyangkut makanan, menyangkut tentang harta kekayaan, menyangkut tentang otoritas dan promosi, tapi Kristus menang. Maka setiap kali saya dan saudara mengalahkan pencobaan, saya dan saudara makin mirip Kristus. Berarti apa? Pencobaan tidak perlu Anda hindari. Pencobaan harus Anda menangkan. Harus Anda menangkan. Pencobaan gak perlu Anda takuti. Pencobaan harus Anda kalahkan. Yang kedua, saudaraku. Ternyata saudaraku, pencobaan itu selain mengembangkan karakter kita, ternyata pencobaan itu juga menyempurnakan sukacita kita. Ya, saya sengaja pilih gambar domba bersama dengan singa. Ya, kira-kira Anda ada di samping singa. Kalau Anda domba, apakah bisa sukacita? Ya. Singa rimbun mungkin ya, ini singa. Lion, betul. Saudara, ternyata pencobaan itu menolong saya dan saudara menyempurnakan sukacita. Di dalam Yakobus tadi ayat 2 dipakai, anggaplah sebagai kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaan di situ dengan kebahagiaan yang di dalam ayat 12 itu dua kata berbeda yang dipakai. Kebahagiaan yang dalam ayat 2 itu dipakai istilah sukacita, makarios, sukacita. Tapi kebahagiaan yang di dalam ayat 12 itu lebih dipakai dengan apa? Kebahagiaan, bless, berkat. Ada dua yang berbeda. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan yang biasanya saya dan saudara alami, maka banyak orang membedakan ya, apa bedanya sukacita dan bahagia. Bahagia itu biasanya menyangkut perasaan, biasanya dipengaruhi oleh kondisi sekitar, bahagia. Makanya kan kalau married kan selamat berbahagia, ya kan? Kalau ada orang meninggal, selamat berduka cita. Padahal married harusnya selamat berduka cita, ya kan? Kalau mau meninggal kan harusnya selamat berbahagia ya. Karena kan kejumpa Bapa di surga. Nah, tapi nggak gitu ya. Nanti saya bisa ditimpu orang ya. Tapi kan sebenarnya kalau kita pahami gitu kan. Kalau saya kembali ke Bapa surga bahagia atau duka? Bahagia dong, iya kan? Kalau mau apa? Ada banyak duka citanya ya. Oke, enggak, itulah yang maksud saya. Yang saya mau jelaskan adalah bahagia itu dipengaruhi lingkungan. Karena bahagia menyangkut apa? Menyangkut perasaan. Tapi sukacita itu lebih kepada apa?
Sesuatu yang dari dalam. Dan itu biasanya dihubungkan dengan apa? Relasi kita dengan Tuhan. Ada banyak orang membuat definisi itu. Dan saya juga setuju pemahamannya. Maka saudara, ketika kita dicobai, saya dan saudara dikembangkan sukacitanya, bukan sekedar kebahagiaan. Sudah, maka di sini katakan apa? Allah mengajarkan sukacita sejati di tengah-tengah kesulitan kepada kita yang mengasihi Dia. Ya, bagaimana kita bisa merasakan ini? Memang kalau kita pahami ya, semakin ke sini itu kadang-kadang kita susah ya. Di suasana kadang-kadang duka ada sukacita ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi yang saya mau katakan di sini bukan hal yang dangkal itu. Yang saya ingin mengajak kita di sini adalah apa yang hari ini engkau hadapi. Sehingga engkau sepertinya sulit untuk bisa mengalami sukacita. Saudara, pada waktu saya mencari gambar, saya jatuh pada pilihan gambar ini. Saya kadang membayangkannya, gimana ya Tuhan Yesus bisa tidur. Jangan bayangkan Tuhan Yesus naik ferry ya. Naik ferry anginnya kencang masih bisa tidur. Ini naik perahu kecil. Ya, siapa yang bisa tidur naik perahu kecil? Saya naik bukan speedboat ya, kapal yang cepat itu aja saya susah tidur, mual perut saya. Ini kapal kecil, perahu kecil, ada ombak, tapi Yesus tidur. Saudara, ini satu gambaran, jangan berpikir kan Tuhan Yesus Allah. Saya justru lihat sisi yang lain. Kenapa Tuhan Yesus bisa tidur dalam situasi sepanik itu? Karena Dia pribadi yang punya hubungan dengan Allah Bapa dengan baik. Maka pencobaan di sisi lain mengajarkan saya dan saudara. Menguji saya dan saudara. Sejauh mana engkau percaya kepada Allah. Dan sejauh mana engkau mempercayakan dirimu kepada Allah. Dalam situasi ini pun kita bisa sukacita. Dalam situasi ini pun kita bisa damai sejahtera. Saudara, ayat 12 dikatakan begini. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, dari mana kita bisa mengalami sukacita dari pencobaan ini? Ketika kita menang. Jadi artinya tidak semua orang yang menghadapi pencobaan itu pasti bersukacita, enggak. Saya dan saudara hanya bisa bersukacita ketika saya dan saudara menang menghadapi pencobaan. Anda tahu cerita yang sederhana tadi yang saya ceritakan? Saya pulang dengan sukacita. Tuhan, terima kasih. Saya sudah boleh memenangkan bahwa saya menyampaikan firman Tuhan bukan karena uang itu. Ya, memang sampai di rumah saya bilang sama istri saya waktu itu saya sudah menikah. Ma, saya tadi nggak ambil ya PK-nya, tapi sukacita. Dan itu terjadi berulang kali. Karena ketika kita menang terhadap pencobaan yang kecil, nanti akan ada datang lagi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan kalau engkau enggak pernah menang yang kecil, enggak mungkin menang yang besar. Saudara, jadi makanya kalau petinju itu enggak mungkin kan tiba-tiba melawan juara, belum pernah bertanding,
Ya, bisa kayak siapa itu ditonjok langsung nempel ke reng tinju. Gitu. Ya, perlu pukulan kecil. Menang, sukacita. Jadi saudara, ketika Anda menang melawan pencobaan, rayakanlah. Tuhan terima kasih. Tadi saya pengen lihat video yang tidak senonoh, tapi saya menang. Terima kasih Tuhan. Ya, Tuhan terima kasih. Saya tadi terpancing untuk melanggar lalu lintas, tapi saya menang, nggak jadi. Tuhan terima kasih. Saya tadi terpancing untuk marah, untuk sakit hati, tapi saya menang. Tuhan terima kasih. Saya tergoda untuk tidak setia dengan pasangan, tapi saya menang. Tuhan terima kasih. Saya tidak setia terhadap pasangan, tapi saya tidak ketahuan. Nah, itu nggak usah dirayakan. Itu bertobat itu. Ya. Yang kita rayakan ketika kita menang. Saudara, di gambar itu saya pilih gambar pemurnian logam. Dari mana logam itu dikatakan mulia? Salah satu prosesnya adalah pemurniannya. Jadi standarmu, nilaimu itu semakin tinggi ketika engkau dan saya lewat ujian itu. Kalaupun panas, kalaupun begitu berat, Anda melewatinya. Maka dikatakan tadi, orang yang mengalami pencobaan itu bisa mendatangkan sukacita. Saudara, kadang kita terintimidasi bahwa kita itu dicobai karena lemah. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini saya mau katakan kepada Anda, bukan. Justru saya mau pastikan kepada Anda, ketika Anda banyak pencobaan itu artinya Anda sungguh mengasihi Allah. Kalau Anda dekat dengan Allah ada yang cemburu, iblis gak suka. Maka dia berupaya menarik Anda kepadanya. Sudah saya berikan contoh 2 dalam Alkitab. Kenapa saya ambil dalam Alkitab? Karena yang jelas teruji. Kalau yang cerita-cerita biasa saya belum ngerti. Saudara, bagaimana Yusuf orang yang sangat taat sebetulnya. Kalau kita lihat Yusuf orang yang sangat menghormati papanya, menghormati abang-abangnya, dan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya mau tanya kepada kita, karena kasusnya itu kan, yang dipermasalahkan ini kan, saya tanya kepada anak-anak muda. Kalau seumpamanya engkau diajak selingkuh oleh orang yang pejabat, kemudian karena engkau nggak maunya, kamu dihukum. Ketika engkau di dalam penjara, kamu bilang apa? Tuhan tahu gini, saya nggak usah, saya iyakan aja. Tuhan tahu gini, kalau tahu gara-gara ini menderita kan saya benar. Bukankah banyak orang kalau lakukan benar, Tuhan saya udah lakukan benar kok nggak jadi ini. Sering komplain kepada Tuhan. Tapi Yusuf dia tahu betul. Dia lakukan, dia pilih yang benar. Dia jalani pencobaan itu. Dia ikuti, dia taati Allah. Jangan Anda pikir ini 1-2 hari ya saudaraku. Puluhan tahun saudaraku. Tahunan. Tapi ketika akhir, ekspresi yang paling saya salut dari Yusuf apa? Saudara-saudaranya yang menjualnya. Sangat beralasan ya kalau Yusuf balas dendam. Sangat beralasan ya kalau Yusuf membuat saudara-saudaranya susah. Tapi ketika saudara-saudaranya ketakutan datang, dia bilang apa? Ya, memang kalian mereka-rekakan yang jahat. Tetapi bukan itu. Tuhan menyuruh saya untuk mendahului kamu di sini. Ya kan? Dan dia katakan apa? Manusia mereka-rekakan jahat, Tuhan membuatnya menjadi kebaikan. Dia tidak dendam kepada saudaranya.
Perhatikan Yusuf. Contoh yang kedua saya ambil siapa? Ayub. Ayub orang yang benar. Berapa minggu lalu saya khotbahkan juga. Tapi hari ini saya ingin Anda belajar adalah bagaimana Ayub melalui pencobaan demi pencobaan itu. Dan dia memenangkannya. Dan apa yang terkatakan? Di akhir pasal 42 itu, Ayub dipulihkan. Saudara, maka pencobaan membawa saya dan saudara memahami sukacita yang sebenarnya. Menyempurnakan damai sejahtera Anda dan saya. Ketika kita berbicara tentang ujian, maka di ayat yang 12 tadi dikatakan apa? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, ada orang yang menggambarkan pencobaan itu seperti orang mancing. Ikan di dalam sungai itu, dia tahu umpan menarik digoyang di depan mulutnya. Ikan itu harus memutuskan dia makan atau tidak. Kalau dia tidak makan, sebetulnya dia bebas. Tapi ketika dia makan, nikmatnya enggak seberapa. Tapi kematian yang didapatnya. Jadi pencobaan di dunia ini bukan pencobaan yang besar. Dibanding mahkota yang Tuhan berikan, kemuliaan kekal sesudahnya. Saudara, hari-hari ini saya dan saudara diingatkan bahwa kehidupan itu begitu singkat. Beberapa hari yang lalu saya dengan rekan-rekan membantu pemakaman untuk saudara kita yang meninggal di pemakaman COVID. Kemudian ada yang ambil foto. Dan setelah itu ada teman saya kemudian menghubungi saya dan dia tanya dari mana? Saya katakan saya dari pemakaman COVID. Kemudian saya share foto itu ke dia. Dan dia bilang begini. Wah, ngeri sekali ya Pak. Lalu saya SMS. Begini bunyinya. Hidup kita ini semakin kelihatan begitu singkat. Dan kalau sudah waktunya tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk memperpanjangnya. Jadi jangan pernah kalah oleh pencobaan di dunia ini. Menanglah. Kenapa? Mahkota yang diberikan Tuhan kepada saya dan saudara jauh lebih besar dari pencobaan yang saya dan saudara alami. Saudara, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat sebetulnya, karena di NRM gak ada. Bersama Tuhanlah saya dan saudara bisa menang. Dalam menghadapi pencobaan apapun, maka jangan pernah engkau jauh dari Dia. Pencobaan justru menguji sejauh mana hubunganmu dengan Tuhan. Dalam masa pandemi ini, jangan engkau justru menjauhkan diri dari Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini perlahan saja. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah terus.